dan yang lebih penting adalah Allah berikan keamanan bagi kita dan gerakkan hati kita untuk hadir di masjid ini dalam kondisi aman. Sementara beberapa hari yang lalu kita dapati saudara-saudara kita di Masjidil Aqsa, ada teman-teman yang ke sana itu live dari sana. Memang di sana katanya kalau tadi di sini masjid dibuka 24 jam, di sana dibukanya waktu sholat aja oleh rezim di sana. Sehingga kalau mau i'tikaf itu ya kadang dipukuli begitu, diikat dan sebagainya, karena tidak buka jam segitu. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, itu salah satu problem mungkin ya di antara banyak problem yang dihadapi umat ini. Umat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebut sebagai umat terbaik, sebagaimana di dalam Al-Quran Allah berfirman, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Kok bisa seperti ini kondisinya, tercerai-berai dalam lebih dari 50 wilayah yang masing-masing tidak kemudian bisa bersatu, masing-masing tidak bersatu. Bahkan di negeri kita sendiri kita bisa lihat, bisa gontok-gontokan, padahal Al-Quran kita baca terus, kita bangga dengan Al-Quran, kita lakukan musabaqah, perlombaan untuk membaca Al-Quran. Dan Al-Quran itu menyuruh kita untuk bersatu. Dan kalau tidak bersatu, Al-Quran juga telah menjelaskan kita bakalan kena banyak problem. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illam taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Dalam surah Al-Anfal, orang-orang kafir itu sebagian adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka bisa saling mendukung, meskipun kadang mereka itu berpecah belah hatinya mereka. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian melihat mereka bersatu tapi hati mereka macam-macam. Tapi mereka saling menolong bisa ketika menghadapi kaum muslimin. Ketika yang dihadapi kaum muslimin saling menolong. Tapi ketika mereka terhadap kepentingan mereka sendiri, mereka bisa perang juga. Sebagian penolong sebagian yang lain. Illa taf'aluh, kalau kalian tidak melakukan itu, yakni saling memberikan pertolongan kepada kaum muslimin, takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Akan ada fitnah, bencana di muka bumi dan kerusakan yang besar, mudah dikalahkan. Dan ini terjadi kalau kita lihat dari dulu ya, ketika umat kalah itu karena tadi tidak bersatu umat itu. Sebelumnya di masjid ini saya sampaikan di ceramah tarawih rasanya tentang bagaimana umat Islam di Spanyol mereka berkelahi satu dengan yang lain. Kemudian datang Alfonso keempat, enggak salah, bawa pasukan. Karena dapat masalah itu, karena masih wilayahnya dulu meskipun luas itu terbagi-bagi dalam berbagai macam kesultanan, tapi mereka masih satu kepemimpinan pada masa kekhilafahan waktu itu. Sehingga meskipun begitu dari Maroko datang Yusuf ibnu Tashfin membawa pasukannya ketika dimintai oleh penguasa di Spanyol, Andalusia dulu namanya. Jadi terkumpul dari bantuan belasan ribu, terkumpul 30.000 dengan pasukan setempat menghadapi 60 atau 80.000 pasukan orang-orang yang dipimpin oleh Alfonso. Allah berikan kemenangan sehingga kemudian 250 tahun itu berjaya di sana dari dinasti Murabitun.
Apakah itu berlangsung? Enggak. Kemudian ada namanya Muhammad Ibnu Tumat. Dia belajar keluar. Setelah itu Powinter ya, kembali ke Spanyol, berdebat, namanya perdebatan, dia menang terus. Berdebat tentang apa? Salah satunya itu tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Allah itu di mana sekarang? Tempatnya di langit kah? Di mana kah? Kemudian ada berdebat tentang sifat ini, jauhar dengan arad. Ini masuk pembahasan hal-hal yang mestinya kaum muslimin tidak usah berpolemik dalam hal itu. Ujungnya apa? Karena perbedaan perdebatannya sengit, ujungnya ya timbul terpecah hati. Yang satunya akhirnya melobi penguasa, Ibnu Tumar itu kemudian diusir, beda pendapat, sakit hati, bikin gerakan, namanya kemudian disebut muwahhidun. Jadi ada murabitun, ada muwahhidun. Dan salah satu fatwanya itu adalah orang-orang sana yang di mazhab Maliki waktu itu di Spanyol itu kemudian diklaim telah musyrik, menganggap Allah itu punya jasad ya, mujassimah, karena mengatakan Allah itu duduk di atas arsy. Yang Al-Quran dikatakan Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Istawa diartikan bersemayam atau duduk, berarti Allah itu dianggap fisik, jisim. Menganggap begitu berarti telah musyrik, dikatakan musyrik. Terjadi itu perkelahian, pertempuran, puluhan ribu itu mati itu kaum muslimin, sesama kaum muslimin. Ya, musuh tepuk tangan kalau begitu. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kaum muslimin ini untuk bersatu. Di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguhlah kalian semua dengan hablullah, tali Allah. Apa tali Allah itu? Di dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan hablullah Al-Qur'an. Tali Allah itu adalah Al-Qur'an. Jadi orang bersatu ini semua sepertinya inginlah bersatu, persatuan, kita sering dengar begitu. Tapi bersatu untuk apa? Apa yang menyatukan? Ini yang penting. Kalau sekedar bersatu, si A hendak bersatu, ayo kita bersatu, tapi harus ikut aku. Dia yang nomor satunya, si B juga gitu, kita mau bersatu, tapi mengikuti dia. Ini mirip-mirip Amerika kayak gitu. Kata Noam Chomsky ya, yang ahlinya linguistik itu mengatakan bahwasanya memang ada dibikin ini ya, istilah-istilah yang itu menipu dunia, kayak perdamaian. Orang tidak senang perdamaian, ada dia katakan ini mau berdamai, ini mau bikin rusuh. Diartikan perdamaian itu kalau mau menerima usul-usul perdamaian yang dibikin oleh Amerika. Kalau menolak atau mengusulkan perdamaian dengan syarat-syarat sendiri, itu dikatakan rejection, penolakan perdamaian. Umat Islam kadang model begitu juga, ingin bersatu asal bersatunya ikut aku. Kalau tidak ikut aku berarti tidak mau bersatu. Semuanya nuduh tidak mau bersatu, ingin bersatunya itu kalau mengikuti apa yang dia bawa. Jadi urusan bersatu itu juga penting. Tapi lebih penting lagi bersatu untuk apa? Apa yang menyatukan? Yang kedua, wadah bersatunya itu apa? Karena 100.000 kali kita ngomong bersatu, kalau tidak dibahas konsep yang menyatukan itu apa, wadahnya apa, maka tidak akan selesai. Ya cuma sekedar ngomong aja. Kita ada beras bahambur. Untuk menyatukannya kan perlu karung atau wadah. Ini disatukan di mana? Air misalnya ya.
kemana-mana. Menyatukannya perlu ada. Jadi itu dua hal. Idenya apa, wadahnya apa. Terkait idenya sebetulnya kaum muslimin ini sudah punya perangkat untuk menyatukannya, Al-Quran itu. Dan Allah menyuruh, berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah, yakni Al-Quran, di dalam tafsir Al-Qurtubi. Al-Quran. Yang kedua adalah As-Sunnah, karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, beliau katakan, sesungguhnya siapa yang hidup nanti di antara kalian, artinya setelah Rasulullah wafat, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat banyak ikhtilaf. Terus apa ketika dikatakan itu banyak ikhtilaf, banyak perbedaan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, fa'alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian memegang sunnahku, hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Yang kedua, sunnah khalifah rasyidah yang al-mahdi, yang mendapatkan hidayah. Yang dimaksud ini adalah khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum. Abdu 'alaiha bin nawajid, gigit itu dengan geraham kalian. Artinya kalau kondisi apapun maka jangan dilepaskan bagaimanapun kondisinya. Ini ditegaskan dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani. Walaupun yang Imam At-Tabarani ini riwayatnya ada diperselisihkan, ada yang anggap ini sahih atau dhaif. Kata Rasulullah, ala inna rohal Islam dairah, ketahuilah bahwasanya roda Islam itu akan berputar. Faduru ma'al kitabi haitsu dar, maka berputarlah atau beredarlah kalian bersama Alkitab. Bagaimanapun Alkitab itu beredar, pegang itu. Ala innal kitaba was sultana sayaftariqan, ingatlah bahwasanya nanti Alkitab dengan kekuasaan itu akan berpisah. Alkitab, Al-Quran, ya, dengan kekuasaan akan berpisah. Fala tufariqul kitab, maka jangan kalian berpisah dengan Alkitab. Dalam riwayat Imam At-Tabarani juga Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya. Bapak saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, kita bisa lihat bagaimana sikap misalnya Imam Malik. Ya, ada kalanya memang penguasa tidak senang kepada Islam, itu ada kalanya begitu, baik sebagian atau keseluruhan. Pada masa khilafah pun saat Imam Malik hidup itu ada penguasanya Abu Ja'far yang kemudian melarang Imam Malik untuk menyampaikan riwayat tentang talak. Laisa ala mustaqrohin tolak, tidak boleh diucapkan itu riwayat itu, tidak sah talak orang yang dipaksa, tidak sah talak. Imam Malik waktu itu usia 54 tahun sudah, punya majelis, ya, punya murid, tidak boleh ngomong gitu. Kenapa? Karena ucapan itu digunakan oleh sebagian orang untuk tidak taat kepada penguasa. Kita kan ini mengangkat dia dipaksa, maka tidak sah itu. Tidak ada urusan dengan urusan politik itu, karena ini riwayat, sampaikan. Dan beliau sampaikan itu. Sudah sepuh menyampaikan riwayat itu meskipun dilarang. Akhirnya apa? Beliau dihukum, diseret sampai tulang sini beliau ini, ya, keseleo, terlepas tulang persendiannya ini. Ini Imam Malik oleh penguasa daerah waktu itu. Meskipun akhirnya khalifah minta maaf. Kemudian enggak cuma itu, Khalifah Abu Ja'far memberikan
usulan kepada Imam Malik untuk ini kitab Al-Muwatta ini jadikan kitab resmi negara saja. Jadi disamakan semuanya dengan mazhabnya Imam Malik. Kalau sekarang begitu kira-kira ada yang senang kalau lah pendapatnya dipakai disamakan semua. Tetapi ini Imam Malik orang alim, dia tahu bahwasanya Islam itu ada perbedaan-perbedaan dalam hal fiqhiyah. Di Irak ada misalnya sahabat yang lain ya. Fikihnya sahabat Abdullah bin Mas'ud, ada sahabat-sahabat yang di Basrah dan sebagainya yang itu kadang agak berbeda sudut pandangnya. Maka beliau menolak itu. Beliau menolak. Kita bisa bayangkan sekarang kalau dapat kedudukan bisa semau-maunya, yang lain dilibas ikhtilaf kemudian dianggap sesuatu yang nggak bisa ditolerir. Sementara persoalan yang kemudian mestinya ditolerir itu justru yang mestinya tidak boleh ditolerir justru ditolerir. Bapak saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Jadi bicara ide mestinya kita ini sudah clear ya. Alkitab, As-Sunnah. Problemnya sekarang adalah kadang memahaminya kayak apa, memahaminya seperti apa. Kalau kita lihat di dalam masalah memahami Alkitab dan As-Sunnah itu ada yang dari sisi sumbernya, kalau bicara Alkitab, Al-Quran kan tidak ada masalah, tidak bisa ayat itu ditolak, tidak bisa. Jadi clear sudah, tidak bisa ini ayat ini dhaif, tidak ada itu perbedaan itu, tidak ada. Dari sisi sumber yang bisa berbeda itu adalah As-Sunnah ya, hadis. Ada yang para ulama beda, ini sahih, ini dhaif, ini bisa dipakai, ini tidak. Yang sahih nanti juga beda menyikapinya. Ada hadis yang lebih kuat, yang sahih, tapi nggak dipakai oleh para ulama, nggak diamalkan. Dan itu tidak masalah sebetulnya, tidak masalah. Misalnya tentang duduk itu ya, duduk antara dua sujud. Itu riwayat yang lebih kuat dari sisi sanad itu kan pakai duduk iqa. Tapi para ulama mengamalkan duduk iftirash. Iqa itu dua kaki didirikan duduk di situ. Itu ada riwayatnya. Tapi jarang itu orang melihat begitu. Kecuali mungkin pas kondisi sangat rapat soft itu mungkin duduk seperti itu lebih pas. Jadi ada hadis begitu tidak dipakai. Yang lebih dipakai di sini iftirash. Iftirash itu kaki kanan ditegakkan, kaki kiri diduduki. Iftirash. Dua-duanya ada riwayat. Yang lebih kuat tidak dipakai tidak apa-apa, Karena yang iftirash juga ada riwayat yang kuat juga. Nanti beda lagi tentang duduk tahiyat akhir. Iftirash kah, tawarruk kah? Kalau sampai ke Turki itu mazhab Hanafi, mau 2 rakaat atau 4 rakaat itu duduknya iftirash terus, tidak ada tawarruk itu. Jadi duduk tawarruk itu kayak kita ya, tahiyat akhir yang kaki kanan ditegakkan, kaki kiri dimasukkan dan duduk kita di lantai. Itu biasa di mazhab Syafi'i, afdolnya begitu. Tapi bukan berarti duduk iftirash tidak sah, itu sah aja, sah. Kenapa bisa berbeda? Memahami hadisnya. Persoalan-persoalan seperti ini ya, masalah fikih kadang ini sholat tarawih 11 kah, 23 kah, itu persoalan khilafiyah, ikhtilaf. Masing-masing bisa melihat mana yang dipakai. Nggak perlu dipertengkarkan, nggak perlu dipertengkarkan. Masalah nanti wanita menutup wajah apa enggak, persoalan ikhtilaf. Sebagian mazhab Syafi'i itu, pendapat mazhab Syafi'i mengatakan wajib ditutup wajah itu. Kalau keluar rumah ketemu lelaki yang bukan mahram tutup. Meskipun kata mazhab Syafi'i wajah itu asalnya bukan aurat, tetapi kalau ketemu orang bukan mahram tutup wajib ya, supaya tidak kena fitnah, baik fitnah yang melihat atau fitnah dia sendiri. Tetapi mazhab yang lain tidak mengatakan wajib. Persoalannya apa? Memahami hadis. Kalau mazhab Malik misalnya itu mustahab ya, bagus, tapi tidak wajib. Yang wajib itu untuk istri-istri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini persoalan apalagi beda pendapat biasa. Asalkan tadi memang perbedaan itu muncul dari memahami dalil dan memang orang yang memahami punya kapasitas untuk memahaminya itu.
Makanya Allah katakan wala tafarraqu. Setelah menyuruh berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah, yakni Al-Qur'an, wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Maksudnya apa? Jangan berpecah belah sebagaimana berpecah belahnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Di tafsir Qurtubi juga dipahami, jangan berpecah belah dengan kalian mendasarkan kepada hawa nafsu dan kepentingan. Berbedanya itu bukan karena dalil, tapi berbeda karena kepentingan politik, kepentingan pribadi. Kemudian berbeda pendapat karena itu adalah perbedaan yang tercela. Bapak saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini yang pertama tentang ide, konsep. Dan kita sekarang agak di era sosmed ini perlu hati-hati, karena kadang perbedaan ini begitu bisa diperuncing. Muncul kemudian dai-dai yang menjadi viral karena perbedaan. Ya. Muncul ini ustadz ini di kelompok sini. Munculnya karena apa? Menyerang kelompok satunya, berkelahi di situ. Ya. Sehingga kalau mau muncul, sudahlah serang salah satu kaum muslimin, dia akan muncul. Dan banyak yang viral gara-gara itu. Keras sekali, gara-gara kunut aja jadi ini. Ciri ahlus sunnah itu kalau kunut, kalau enggak ahlus sunnah. Ada yang begitu, diserang macam-macam. Padahal kunut atau enggak itu kan masalah 4 mazhab beda pendapat. Tapi kalau sekarang itu tidak dilihat sebagai perbedaan di antara 4 mazhab, itu dilihat sebagai perbedaan ini benar ini salah. Sehingga kalau enggak kunut seolah-olah itu Wahabi, Muhammadiyah pasti. Kalau kunut pasti NU ya, atau apa? Ahlus sunnah misalnya begitu. Itu jadi sesuatu yang akhirnya terkotak bukan pada kotaknya sebetulnya. Terkotak-kotak bukan pada kotaknya. Dan itu memunculkan tadi orang-orang yang kemudian muncul dari mengangkat isu-isu seperti itu. Sekali lagi kalau itu perbedaan dikarenakan memahami dalil, ini sahih atau enggak, ini fahamannya bagaimana, selama itu memang ahli yang mengatakan, punya kemampuan, punya kapasitas, lihati saja siapa yang menyampaikan itu, apa rujukannya, maka itu mestinya ditolerir. Ya, moderasi itu mestinya di situ arahnya. Persoalan-persoalan ikhtilaf itu mestinya yang perlu disikapi dengan toleransi itu di situ. Nah ini enggak. Yang seperti itu kemudian jadi meruncing, sementara hal-hal yang terkait ini iman kafir yang sudah jelas nasnya, itu yang mau dianggap ditoleransi. Kemarin siang ada dapat ini video masalah orang non muslim itu apakah nanti di akhirat masuk surga atau tidak, itu masih jadi diperdebatkan. Surga itu kan hak prerogatif Allah Ta'ala, jadi tidak bisa dan mengklaim. Padahal kalau untuk urusan itu mestinya tidak ada beda pendapat. Bahkan Nabi sendiri itu mengirimi surat kepada Heraklius mengatakan aslim taslam. Dalam suratnya itu, fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam, aslim taslam. Aku menyeru engkau dengan seruan Islam. Masuk Islamlah engkau, maka engkau akan selamat. Ya, yu'tikallahu ajraka marratain. Allah akan memberikan kepada engkau pahala engkau 2 kali lipat. Lihat itu Sahih Bukhari. Riwayat itu ada. Dan itu tidak hanya dikirimkan kepada Heraklius, tapi juga kepada Muqawqis, kepada Kisra. 6 orang utusan itu membawa surat yang isinya mengajak masuk Islam orang-orang non muslim. Heraklius orang Kristen waktu itu diajak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sudah jelas dikatakan ini masih ikhtilaf, ya, dianggap itu prerogatif Allah, sehingga akhirnya orang wajar kalau akhirnya banyak juga yang murtad. Ini di sini juga nanti masuk surga aja kalau baik, perilakunya baik, bantu dan sebagainya, tapi dia nggak Islam. Kalau ditanya begitu, kalau dijawab itu tempatnya di neraka kan, radikal itu. Padahal ayat hadis itu jelas, Rasulullah perilakunya juga jelas memperlakukan itu. Orang-orang Nasrani dari Najran datang kepada Rasulullah berdebat dengan Rasul, mereka diajak masuk Islam. Di Masjid Nabawi, lihat itu di Tarikh At-Tabari. Sampai kemudian turun ayat mengajak mubahalah karena mereka
tetap mendakwakan keyakinan mereka itu, tapi mereka tidak berani. Kemudian mereka memilih tunduk saja kepada Islam, bayar jizyah. Ini semua perjuangan hidup Rasulullah itu menunjukkan bahwasanya memang Islam itu yang kita anut ini, agama yang mengakui Allah Subhanahu wa taala dan juga mengakui, meyakini kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk Islam itu syahadatnya tidak cukup dengan mengesahkan Allah, tidak cukup. Asyhadu an la ilaha illallah, mengakui Allah itu esa, tidak cukup itu. Tapi juga harus ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ini sudah jelas, tapi dianggap, yang katanya orang ngajak toleransi itu dianggap itu toleran. Dari sisi etika tidak boleh begitu. Sebagus apapun seseorang, misalnya Pak Haji punya rumah, kemudian ada orang ikut di situ, rajin bersih-bersih ikut, ngepel, bantu nyuci piring, pokoknya segala macam ikut gitu. Ada tagihan listrik dia ikut bayarin. Tetapi kemudian ditanya, ini rumah siapa? Oh, ini rumah saya. Diakui begitu. Dia atur itu, dianggap rumah sendiri. Ini rumah saya. Ada yang satu ini agak kurang bagus mungkin ya. Imbas sahur, imbas subuh memadar. Kemudian yang Pak Hajinya misalnya sedang ngepel, dia tidak ikut bantu. Tetapi ketika ditanya, ini rumah siapa? Dia katakan, ini rumah Pak Haji. Kira-kira Pak Haji ini mana yang lebih marah itu? Yang satunya rajin, bersih dan sebagainya, yang satunya agak biasa begitu. Tentunya ya, orang yang normal itu akan marah kalau tidak diakui tadi. Orang non muslim sebaik apapun, ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka itu sia-sia itu perbuatannya itu, baik apapun. Karena seperti tadi, nggak ngakui. Lalu di dalam Al-Qur'an ada itu ayat-ayat yang mengatakan bahwasanya orang-orang nanti ya, pengikut Yahudi, Nasrani, Sobiin, itu semua itu terserah Allah itu yang menghukumi bagaimana. Itu lain, itu adalah riwayat tentang orang-orang yang kata Adi bin Hatim itu dulu punya teman-teman Nasrani, belum sempat ketemu Nabi sudah wafat. Maka itu urusannya beda memang. Umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, yang mereka mengikuti nabinya itu juga akan selamat. Akan selamat, Allah akan hitung mereka, memang terserah Allah Ta'ala. Tapi umatnya Nabi Musa yang dia beriman kepada Nabi Musa itu termasuk orang beriman. Tapi setelah datang Nabi Muhammad SAW, siapapun yang tidak beriman, itu jelas akidah Islam menyatakan itu termasuk orang-orang ingkar yang tidak akan diterima amal kebaikan mereka. Ini mestinya clear. Jadi mesti ketika ada mengatakan ikhtilaf misalnya, perlu dilihat ini betul ikhtilafkah, ini penyimpangan kan? Itu penyimpangan. Yang kedua itu wadah. Selama kaum muslimin dulu itu bersatu, Palestina itu tetap ada pada diri kaum muslimin. Tahun 1901 itu bahkan Khalifah Abdul Hamid Ats-Tsani membuat surat keputusan warga Yahudi tidak boleh beli tanah di Palestina. Beli, tidak boleh. Sekarang itu mereka tidak beli tapi gusur. Bahwa bulldozer pemukiman warga diratakan begitu saja. 1901 tidak bisa berkutik. Kenapa sampai Khalifah Abdul Hamid Ats-Tsani itu melarang kaum muslimin menjual tanah kepada orang-orang Yahudi? Karena negara tahu waktu itu orang Yahudi itu punya plan untuk membangun negara sendiri. Lewat itu Theodor Herzl. Theodor Herzl sendiri yang kemudian datang kepada Khalifah Abdul Hamid Ats-Tsani untuk kemudian meminta tanah Palestina, tapi tidak dikasih. Kenapa tidak dikasih? Karena Khalifah tahu mereka itu ada perkumpulannya mau bikin negara di Palestina. Kata Abdul Hamid Ats-Tsani, tanah Palestina itu adalah tanah milik kaum muslimin. Engkau tidak usah mengeluarkan uang untuk mendapatkannya. Selama aku masih hidup, sejengkal pun kalian tidak akan dapat. Tapi kalian bisa dapat cuma-cuma kalau kami sudah hancur. Akhirnya apa? 901, 908 atau 9 beliau dilengsarkan. 1924 khilafah dihancurkan, dihapus.
1948 resmi itu Israel berdiri di sana. Setelah apa? Payungnya tidak ada. Al-Imamu Junnah di situ sepertinya. Penguasa itu sebagai pelindung. 1948 tidak ada, itu masih sedikit mereka. 2011 kemarin itu parak 70% itu wilayah Palestina itu dikuasai Israel. Jadi sekarang yang asli milik kaum muslimin tinggal sedikit. Dalam situasi seperti itu kaum muslimin itu masih ada juga yang nyinyir kepada para pejuang di sana. Macam-macam fitnahnya. Padahal mereka menginginkan agar tanah kaum muslimin itu tetap menjadi milik kaum muslimin. Penjajah itu mestinya diusir, bukan berdamai, dikasih bagian separuh-separuh, enggak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua, pertama tadi, pelajari Al-Qur'an dan jadikan itu sebagai apa? Petunjuk. Karena dengan Al-Qur'an itu kemuliaan akan diraih, asal apa? Diterapkan. Dan yang kedua, perkuat persatuan. Beda-beda pendapat kalau memang ada rujukan dan itu masih dalam koridor ijtihad yang dibenarkan, maklumi meskipun kita berbeda pendapat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.